Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Di balik kemewahan dan kesuksesan perusahaan ini, ada satu hal yang membuatku merasa semakin terperangkap. Alfian, majikanku. Pria itu adalah segalanya dalam hidupku, seperti matahari yang menyinari setiap hari kerjaku, tetapi juga seperti api yang bisa membakar hatiku kapan saja. Alfian bukan hanya sekadar atasan yang tampak sempurna. Usianya baru saja menginjak 35 tahun, dengan wajah tampan, tubuh tegap, dan cara berbicara yang memikat. Setiap kali dia menginstruksikan sesuatu, suaranya yang tegas dan penuh wibawa membuatku merasa terhormat. Tapi ada satu masalah besar. Alfian adalah majikanku, dan aku hanyalah seorang sekretaris. Tentu saja, aku harus menjaga jarak, menjaga profesionalisme. Namun, semua itu mulai berubah sejak pertemuan pertama kami. Hari pertama aku bekerja di perusahaan ini adalah hari yang sangat berkesan. Aku diberi tugas untuk mengatur jadwal pertemuan dan presentasi penting yang melibatkan klien besar perusahaan. Tugas itu membuatku sangat gugup, karena aku tahu betapa pentingnya pertemuan tersebut. Alfian, sang direktur, adalah orang yang memimpin presentasi itu. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi saat dia datang ke ruang rapat, aku langsung terpesona. Mata tajamnya, senyum tipis yang penuh percaya diri, dan cara dia mengatur ruang dengan hadirnya, semuanya membuatku merasa seperti orang biasa yang tidak pantas berada di dekatnya. "Terima kasih telah mengatur semua ini, Nabila," katanya sambil tersenyum padaku. "Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik." Aku terdiam sejenak, terkejut dengan pujiannya. "Tidak masalah, Pak Alfian," jawabku, berusaha menjaga ketenanganku meskipun hatiku berdegup kencang. Alfian hanya tersenyum lebih lebar, lalu berbalik melanjutkan rapat. Namun, senyumannya terus menghantui pikiranku sepanjang hari itu. Alfian mulai memberikan perhatian lebih padaku, dan itu membuat hatiku semakin kacau. Suatu hari, setelah rapat selesai, dia memanggilku ke ruangannya. "Nabila, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku hanya mengangguk dan mengikuti dia ke ruangannya. Begitu pintu tertutup di belakangku, suasana langsung terasa berbeda. Ada ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. "Ada yang ingin aku bicarakan tentang pekerjaanmu," katanya sambil duduk di kursinya. "Kamu sangat cekatan dan teliti. Aku sangat menghargai kerja kerasmu." Aku merasa senang mendengarnya. Tetapi ada sesuatu dalam cara dia menatapku yang membuatku merasa cemas. Tatapannya lebih dalam dari biasanya, seolah-olah dia sedang melihat ke dalam hatiku. "Terima kasih, Pak Alfian. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik," jawabku dengan nada hati-hati. Alfian berdiri dan berjalan mendekat, membuatku merasa semakin cemas. "Aku tahu kamu bekerja keras, Nabila. Tapi aku juga merasa ada sesuatu lebih dari sekadar profesionalisme di antara kita. Aku tidak tahu bagaimana kamu melihatnya, tapi aku merasa kita terhubung lebih dari sekadar rekan kerja." Hatiku tiba-tiba berhenti berdetak. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku seolah membeku. "Pak, kita tidak bisa seperti ini," jawabku, mencoba mengendalikan perasaan yang bergejolak. Alfian hanya tersenyum. Namun ada kesan sedikit kecewa di matanya. "Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, Nabila, bahwa aku sangat menghargai dirimu." Aku keluar dari ruangannya dengan perasaan yang campur aduk. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telingaku sepanjang malam. Apakah aku terlalu berlebihan? Apakah dia benar-benar merasakannya? Cinta yang tak bisa dimiliki. Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit. Setiap kali aku bertemu dengan Alfian, aku merasa seperti ada ketegangan yang tak terlihat antara kami. Dia semakin sering memanggilku untuk berdiskusi pribadi tentang pekerjaan,
dan setiap kali aku di dekatnya, jantungku berdebar begitu kencang. Aku merasa cemas, bingung, dan takut. Aku tahu ini adalah cinta terlarang, dan jika aku terlalu jauh terbawa perasaan, semuanya akan hancur. Pada suatu malam, setelah selesai bekerja lembur, Alfian mengajakku keluar untuk makan malam. Aku menolak dengan alasan kelelahan, tapi dia tetap memaksaku untuk pergi. Kamu bekerja terlalu keras, Nabila. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu berhak menikmati waktu luangmu, kata Alfian, sambil tersenyum. Akhirnya, aku pun setuju, dan kami pergi ke sebuah restoran yang sepi. Meskipun aku berusaha untuk tetap menjaga jarak, suasana makan malam itu terasa sangat intim. Di bawah cahaya remang-remang, dia tampak berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Selama makan malam, percakapan kami lebih banyak berfokus pada kehidupan pribadi masing-masing. Alfian menceritakan banyak hal tentang dirinya yang tidak pernah kutahu sebelumnya. Rasanya seperti kami berdua saling terbuka, berbicara tanpa ada batasan. Namun, di balik percakapan itu, aku merasakan perasaan yang lebih dalam. Alfian, dengan semua perhatiannya padaku, membuat aku merasa istimewa. Tapi aku tahu bahwa ini salah. Kami berasal dari dunia yang berbeda. Dia seorang majikan, aku seorang sekretaris. Apa yang kami miliki hanya bisa berakhir dengan penderitaan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Pak, kataku dengan suara